Boleh sih mau mulai sekarang? Iya, kita bakalan praktek mulai ngoding lagi kita gitu. Ini semua udah pada download kan ya? Udah pada download semua kan? Udah Kak, sudah. Jadi hari ini kita bakalan masuk ke HTML materinya. Sekalian langsung praktek bikin profile pakai HTML doang. Dia yang dia siapin paling ya itu VS Code-nya. Udah boleh download kan ya semuanya? Sebenarnya nggak harus VS Code ya. Ini kalau misalnya kalian pakai Sublime Text, text editor lain juga nggak apa-apa. Itu. Tuh.
Oke, terima kasih Kak Nurul. Izin share screen ya teman-teman ya. Oke, nah sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam ini kita akan masuk ke pertemuan 2 ya. Kita akan bahas dari HTML dasar. Nah, kayak HTML ini kan semua udah tahu ya sebelumnya bahwasanya HTML ini adalah Hypertext Markup Language. Dia ini adalah bahasa standar yang dibuat dan disusun untuk membuat sebuah halaman website gitu. Nah, nanti di HTML ini biasanya berisikan ada tag, terus ada properti dan ada value-nya juga gitu. Jadi kenapa harus ada HTML? Karena HTML ini dia ini adalah mendefinisikan struktur. Jadi dia ini yang ngebuat strukturnya ini di browser kayak gitu. Sebelumnya ini suaranya jelas kan ya? Jelas bang. Oke. Nah, jadi untuk fungsi HTML ini ada 5 ya di sini, yaitu membuat kerangkanya, yaitu strukturnya, mulai dari dasar halaman websitenya, lalu masuknya ke tampilan juga, ada heading, paragraf, list, terus ada kontainernya, ada div, ada section, ada navbar, gitu, ada footer, banyak lah pokoknya. Terus ada juga untuk menyisipkan beberapa resource misal contoh kayak gambar, video, audio, itu bisa lewat HTML. Lalu juga kita bisa membuat form interaktifnya, kayak login, registrasi, terus juga kalau kita pengen ngirim sebuah kontak as, itu dibuat juga bisa menggunakan HTML gitu. Nah, selanjutnya itu untuk kita menghubungkan halaman melalui hyperlink biasanya, dan ini biasanya itu ada di tag A, di mana sebenarnya kalau kita bicara untuk menghubungkan dari halaman satu ke halaman lain itu bisa menggunakan HTML-nya, lalu bisa juga menggunakan JavaScript-nya gitu. Kembali ke efisiensinya itu seperti apa baiknya gitu. Nah, ini adalah struktur dasar HTML, di mana di sini ada doctype HTML. Doctype ini ada dokumen tipe HTML. Jadi kita ini ngasih tahu ke browser ya bahwasanya dokumennya ini tipenya adalah HTML gitu. Nah, terus di dalam ini ada head, terus di bagian header-nya ada title, judul halaman. Nah, judul halamannya ini untuk di mana gitu. Nah, judul halaman tuh kalau misalkan lihat di sini nih. Ini kan ini kalau misalkan lihat di kursor gue ya, di sini kan ada PPT pertemuan 2 ya. Nah, ini tuh ada judul halaman gitu. Nanti dia bakal nampil di sini. Nah, lalu dalam itu ada body ini adalah isi konten dari HTML, lalu ditutup lagi. Jadi HTML ini dia ini apa ya? Dibuka dan juga ditutup. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini ya, ini ada tag-nya. Jadi tag HTML ini harus ditutup lagi, nggak boleh dibuka doang gitu. Itu contoh kalau seandainya kalian bikin HTML gitu. HTML doang ya, ini tag-nya misalnya ini tag-nya. Nah, terus kalian nggak tutup gitu. Nah, ini bisa jadi error kan, gitu. Atau mungkin nanti malah berantakan, malah kemana-mana gitu. Jadi harus ditutup juga. Kalau misalnya ini HTML, tag-nya maka ditutupnya juga HTML. Cuma nanti tinggal ditambahin garis miring doang. Gitu. Nah, di sini juga ada elemen HTML. Nah, ada beberapa elemen HTML kayak heading. Heading ini adalah H1, H1, H6 gitu. Nah, jadi semakin kecil H1-nya itu, semakin kecil heading-nya itu maka semakin besar heading-nya, itu maka semakin kecil. Contoh misalnya, H1-nya paling besar. Anggaplah misalnya H1 itu standarnya mungkin untuk ukurannya adalah 24 pixel ya, untuk ukuran fontnya gitu. Nah, nanti ketika di H6, mungkin ukuran fontnya itu sekitar 20 atau mungkin 19. Maka semakin besar headingnya, dia akan semakin kecil, teman-teman. Ukuran fontnya gitu. Nah, selanjutnya ada di tag P ini ada paragraf, lalu ada gambar, image, lalu ada list, ini ada all, terus juga li gitu. Terus ada link juga, link ini adalah untuk menghubungkan atau mungkin jadikan sebagai hyperlink ya, hyper relation mungkin bahasanya kalau di HTML. Kalau misalnya kalian ketik di propertinya itu namanya href itu singkatan dari hyper relation, di mana bukan hyper relation tapi hyper referensi gitu. Jadi dia ini bakalan dia bakalan ngebawa kalian, kalau seandainya diklik dia akan ngebawa kalian itu ke tempat di mana kalian masukin value di hrefnya gitu. Nanti akan gue contohin. Nah, ini ada atribut juga. Atributnya ini berfungsi untuk memberikan properti. Nah, ini dia propertinya. Href, ini tadi yang gue bilang, href. Jadi kalau misalnya kalian bisa contoh, kalau kalian misalnya ngisi hrefnya ini adalah link dari Instagram gitu bisa. Nah, nanti ketika kalian klik klik tagnya, itu bakalan membawa kalian ke
Instagram gitu. Nah ini source-nya juga, source-nya ini adalah tempat kalian nyimpan image-nya itu di mana, nanti dipanggil lewat source gitu, diisi dari property source. Selanjutnya ada width dan height-nya. Width-nya ini adalah lebar dan height-nya tingginya gitu, untuk mengatur gambarnya. Tadi ada alternatif, jadi ini kalau misalnya, kalian bisa contoh, kalau misal dia diaksesnya offline gitu, misal ada masalah trouble di source-nya, misal di image-nya, nah nanti image-nya tuh nggak akan ada gambarnya. Nah, cuman nanti bisa dikasih tahu nih bahwasannya ini gambar apa gitu. Misal kalau kalian naruh gambar itu gambar mobil misal. Nah, terus kalau misalnya gambarnya itu bermasalah, nah terus tapi kalian udah ngetik di sini untuk alternatifnya itu adalah gambar mobil gitu. Nah, nanti akan ketulis di situ gambar mobil gitu, teman-teman. Nah, gitu. Nah, terus selanjutnya ini adalah form HTML-nya. Form HTML ini digunakan untuk input user, di mana ada login, ada registrasi, ada banyak lah pokoknya gitu ya. Nah, terus ini elemen-elemen yang paling pentingnya ini adalah yang pertama ada formnya juga. Ini sebagai wadah, sebagai kontainer dari isinya. Lalu ada input. Inputnya ini tipenya bisa kalian atur, mulai dari teks, password, radio, text box gitu. Nah, kalau misalnya password pasti bakalan ketika diisi dia ini bentuknya ini bakalan bintang-bintang gitu, nggak boleh ketahuan kan kalau password kan. Nah, terus untuk radio ini nanti bentuknya akan seperti apa ya, pilihan gitu. Nah, kalau text box ini bentuknya bakalan text list, kayak bentuk list gitu. Nah, terus abis itu untuk text area, ini adalah inputan teks panjang. Jadi ketika nanti kalian input sesuatu di text area, ini bisa di resize dan juga bisa di customize untuk ukurannya gitu. Dan untuk buttonnya pasti untuk submit ya. Nah, selanjutnya ini ada gambar dan linknya. Yang pertama, kita menyisipkan gambar itu melalui tag image. Nah, dari tag image ini ada atribut. Atribut ini ada source, alternative, width, dan height. Nah, isi dari atributnya ini bernama value, teman-teman. Nah, kalau misal value-nya ini, apakah value-nya itu bebas diisi atau enggak? Ada beberapa yang bebas dan ada beberapa yang itu sudah diatur sama HTML-nya gitu. Wajib kita isi sesuai dengan apa yang sudah diatur sama HTML. Contoh misal, untuk sumber file gambar ini. Sumber file gambar ini kan ada cara kita untuk manggilnya. Nah, ini nama pet ya, nama pet untuk kita ngambil ngambil gambarnya dari file mana gitu. Kalau memang seandainya kita pengen ngambil gambar itu dari file yang kita simpan di folder yang sama. Selanjutnya untuk alternatif. Nah, alternatif ini bebas. Kalian mau ngisinya apa? Misalnya contoh kalian ngisinya dengan value gambar mobil ya tadi. Gak apa-apa gitu. Kalau misalnya kalian ngisinya ada yang gambar mobil, sedang ngisinya juga cuma ngisi mobil doang gitu, itu nggak apa-apa teman-teman. Untuk value-nya ini bebas gitu. Lalu width-nya juga bebas, tapi untuk ukurannya itu pastikan nanti di belakangnya itu kalian tulis px ya, pixel untuk satuan ukuran. Sebenarnya satuan ukuran itu banyak ya. Ada pixel, ada rem, ada em, ada VH gitu. Itu banyak lah ukuran-ukurannya itu. Selanjutnya untuk membuat hyperlink itu pasti hanya menggunakan tag A. Yang pertama ada beberapa atribut atau properti yang penting dari tag A ini. Yang pertama ada href tadi. Sudah kita bahas ya untuk href. Ini adalah nanti untuk value-nya itu berdasarkan link-nya. Link apa yang pengen kalian inputkan di sini gitu. Terus targetnya ini adalah membuka link di tab baru gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngebuka suatu link tapi di tab baru, maksudnya kalian pernah kan ya kalau misalnya ngebuka suatu ngeklik suatu button atau link tiba-tiba langsung ngebuka tab baru. Nah, ini pakai properti target gitu. Kalau misalnya cuma pakai href kan otomatis dia dibukanya itu di halaman yang sama, bukan di tab yang beda, tapi dia dibuka di tab yang sama yang saat ini kalian buka gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen balik lagi ke halaman sebelumnya, kalian harus ngeklik undo dulu sini nih gitu. Oke, langsung ke prakteknya. Tapi sebelumnya kalau misalnya kalian pengen tahu dokumentasi lengkapnya, dokumentasi lengkap dari HTML ini ada teman-teman. Yang pertama adalah di dokumen HTML documentation. Nah, di sini ada dua. Yang pertama ada dari MDN Web Document, lalu ada WordPress School. Kita buka di WordPress School ada. Nah, ini dia adalah dokumentasi dari HTML. Kalian bisa ngelihat dari tag-nya ini, tag-nya ada apa aja. Di sini bisa ngelihat, kayak contoh misal heading ya. Heading di sini ada heading untuk heading-nya itu ukurannya, terus juga
tag-nya itu apa aja, kalian bisa lihat di sini, kalian bisa baca-baca gitu. Karena untuk kalian pengen tahu suatu untuk kalian bisa nge-solve problem dan kalian tahu sebuah sintaks dari bahasa pemrograman, itu kalian harus sering-sering baca yang namanya dokumentasi. Semakin kalian sering baca dokumentasi, maka kalian akan lebih cepat paham gitu. Makanya better kalau seandainya kalian belajar pemrograman itu bukan lewat TA ya, tapi lebih baik kalian langsung baca ke dokumentasinya. Kalian baca dikit-dikit ya, walaupun pakai bahasa Inggris ya, kalian bisa langsung translate ke bahasa Indonesia gitu. Oke. Jadi kita langsung aja untuk bikin foldernya. Nah, di sini kalian bisa bikin folder di mana aja terserah ya. Kalau di sini gue bikinnya di desktop ya. Untuk foldernya mungkin kelas FE ya, front end. Oke. Jadi kalau misalnya kalian pengen ada yang ngikutin atau nggak ngikutin juga nggak apa-apa. Cuman menurut gua lebih baik sekalian kalian kita bareng-bareng praktek teman-teman. Gitu. Oke, setelah itu kita bikin di sini index HTML. Nah, setelah itu kita buka di Visual Studio Code. Oke, nah di sini udah terbuka ya, teman-teman. Ini di close dulu. Ini ada 3 file yang terbuka ya. Baik. Ini file apa aja nih buka? Oke. Oke, di sini kalian bikin dulu ya untuk foldernya, sorry bukan folder tapi filenya yaitu index.html. Setelah itu kalian juga bisa langsung ketik di sini. Sorry. Masih error. Nah, sebelumnya, di sini gue pengen ngasih tahu dulu untuk kalian tuh harus download extension, install beberapa extension, karena anggaplah kalau misalnya kalian masih baru nih untuk si Visual Studio Code-nya, masih baru download gitu. Nah, di sini kalian bisa download terlebih dahulu. Yang pertama itu ada namanya extension auto close tag. Jadi nanti kalau misalnya kalian membuat tag HTML atau H1 atau berapapun itu, kalian nggak perlu ngetik yang tag tutupnya ini. Jadi nanti otomatis bakalan ketutup sendiri tagnya gitu. Nah, setelah itu untuk auto rename, kalau misal kalian salah manggil tag misalnya gitu, kalian pengen manggil tag P tapi kalian ngetik H1 gitu. Nah, jadi nanti kalian nggak perlu tuh yang namanya merubah tagnya. Misal gini ya, kalian ngetik nih. Nah, ini kan ini tuh gunanya dari si auto close tag. Kalian nggak perlu ngetik satu-satu lagi. Jadi ketika kalian ngetik tag HTML-nya, misal H1 gitu. Nah, ini bakalan ketutup tag-nya. Gitu. Selanjutnya kalau misalnya kalian ngerubah tag-nya, nah ini bakalan berubah sendiri. Kalau kalian download si auto rename text-nya ini. Terus setelah itu, nah kalian bisa download ini, Chrome extension. Ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk kalian ngebuka localhost di Chrome ya. Terus selanjutnya ada yang namanya color highlight. Ya ini sebenarnya sih untuk hexadesimal ya, untuk warna hexadesimal. Terus habis itu ada live server. Nah ini ada live server. Nah ini berguna teman-teman. Kalau misalnya kalian nanti misalnya kalian berusaha untuk main yang import dan export. Maksudnya adalah kalian berusaha untuk belajar, misalnya kalian lagi belajar OOP gitu dalam JavaScript. Nah, OOP itu kan dia itu harus dijalankan berdasarkan live server ya, atau mungkin server yang sedang aktif gitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalian harus ngejalanin itu di localhost kalau memang berbasis OOP. Misal contoh kalau seandainya kalian belajar PHP gitu. Belajar PHP itu kan dia ini bisa dikatakan berbasiskan OOP, Object Oriented Programming. Makanya si PHP ini perlu aktif yang namanya exam. Dan Apache-nya itu adalah local servernya. Nah sama, kalau seandainya kalian belajar JavaScript misal, kalian itu bisa ngebukanya itu
lewat live server gitu. Bukan bisa ya, tapi memang harus kalian ngebukanya itu lewat live server. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian nggak bisa, kalau kalian nggak bukanya lewat live server, kalau kalian bukanya lewat extension yang si Chrome tadi, contoh tadi ini gimana nih? Chrome extension kalian buka misal, itu nanti dia bakal tetap jalan di ini ya, dia bakal tetap jalan di lokal, di file, bukan lokal, tapi di folder file kalian, tapi dia nggak akan jalan. Dia nggak akan jalan ketika kalian sedang belajar OOP di JavaScript gitu. Kalian harus ngaktifin Go Live kalau misalnya kalian pengen belajar OOP di JavaScript gitu. Nanti bakalan gue kasih tahu apa perbedaannya gitu. Nah, terlebih lagi, kalau misalnya kalian pakai live server, itu dia otomatis bakalan update teman-teman. Nah, ini kan beda ya. Ini untuk link dari live server. Nah, ini kan linknya ini folder ya. Kalau live server ini kan linknya ini kan 127 dan 001 gitu. Ini apa? Link lokal hostnya. Nah, kalau misalnya kalian misalnya nih, kita ketik hello world, dia ini bakalan otomatis update. Nah, nggak perlu di refresh. Kalau misalnya kalian pakai extension si Chrome ini dan dibukanya di Chrome ya, kalian harus nge-reload dulu baru dia kebuka gitu. Kalau live servernya langsung kebuka. Sebenarnya simpelnya gitu sih. Nah, setelah itu kalian bisa download Prettier bisa. Prettier ini untuk kalian ngerapin code-nya. Bisa contoh kalau misal code-nya ini berantakan ya. Contoh di sini ada A. Nah, kalau misalnya kalian gini, nah itu bakal rapin tuh. Bakal dirapin sama si Prettier ya untuk codingannya gitu. Setelah itu udah sih. Itu aja. Gitu. Oke, kita kembali lagi ke HTML ya. Anggapnya ini nggak ada nih. Nah, sebenarnya kalian bisa juga tadi pakai shortcut tadi untuk membuka struktur HTML-nya. Nah, tadi doc type ini artinya apa? Dokumen ini merupakan dokumen tipe HTML. Jadi si HTML nggak tahu bahwasanya ini itu dokumen tipenya ada HTML, dia nggak tahu ke browsernya gitu. Nah, terus habis itu untuk HTML N-nya ini apa? Ini adalah language. Jadi si HTML ngasih tahu ke browser bahwasanya ini tuh bahasa Inggris. Nah, maksudnya isi dari HTML ini bahasa Inggris gitu. Nah, apakah kita bisa kalau seandainya kita bisa pakai bahasa Indonesia? Bisa aja sebenarnya. Tapi ID value-nya gitu, bukan N. Kalau itu English. Nah, selanjutnya untuk meta charset-nya ini apa? Kenapa UTF-8? Nah, ini kan kita maksudnya udah di HTML5 ya, yang dimana si HTML ini ngasih tahu ke browser bahwasannya si HTML ini mendukung encoding karakter dari semua bahasa gitu. Jadi kenapa HTML ini bisa dimasukin pakai bahasa JavaScript, kenapa bisa dimasukin pakai bahasa mungkin kayak C atau mungkin pakai bahasa PHP dan sebagainya, karena memang mungkin sebagian besar bahasa pemrograman itu bisa di running di HTML, tapi tergantung konteks ya, karena ada beberapa bahasa pemrograman yang memang itu diperuntukkan buat development dan ada beberapa bahasa pemrograman yang memang tidak diperuntukkan untuk web developer gitu. Selanjutnya nih untuk bagian tag ini adalah untuk responsivitas gitu, dan untuk dokumen, nah ini detailnya ini adalah untuk kalian misalnya belajar HTML untuk menginfokan ke sini, nanti bakalan keluar di sini. Nah, dia bakalan ngaruhnya ke sini teman-teman, outputnya tuh di sini gitu. Oke, setelah itu kita akan coba ya untuk bikin halaman profil menggunakan HTML. Mungkin di sini kita tulis dulu H1 ini adalah heading 1. Habis itu kita pilih di sini adalah hello world misal. Profil harus jalan sih. Nah, hello world. Sorry, ini malah di luar gitu. Oke, kita tulis saja profile Dimas Iksan Ali. Oke, itu yang keluar ya, profile Dimas Iksan Ali. Setelah itu kita langsung tulis aja di bawahnya itu image ya, untuk ngasih gambar misalnya. Nah, misalnya kalau misalnya gambar itu bisa kalian taruh di sini untuk gambarnya. Pada umumnya kan banyak orang taruh sini untuk taruh folder gambarnya. Nanti bakalan disimpan di folder assets gitu di sini. Kalian juga bisa ngambil itu dari luar. Contoh misal avatar image. Nah, kalian bisa ngambil gambar dari luar.
Nah, cuman untuk kalian simpen kopiannya ini, itu bukan copy image. Karena kan biasanya kalau kalian ngambil gambar dari luar kan, kalian ngopinya itu pakai copy image. Nah, kalau ini, copy image address. Kalian harus ngambil juga sama linknya juga, gitu. Nah, di sini. Wah, panjang banget ya linknya. Oke, setelah itu, apakah ada? Nah, ini udah ada langsung. Nah, di sini gue pengen tahu, ngasih info aja sebenarnya. Apa bedanya antara kita manggil dari browser, dari browser sama kita manggilnya itu kita taruh dulu di file manager ini, lalu kita panggil lewat sini. Gitu. Sebenarnya kan ada ya caranya. Untuk kita save ini dulu gambarnya. Download. Nah, setelah itu kita langsung panggil ke sini ya. Itu kan bisa ya, kita langsung drag and drop aja gitu. Gampangnya kan tinggal gini doang. Drag and drop. Nah, kan ada dua cara ya. Antara kita panggil dari foldernya, setelah kita upload di foldernya, atau kita panggilnya itu lewat image misalnya. Lewat Google gitu. Ini kita ngambil gambar lewat Google ya. Nah, ada perbedaannya. Yang pertama, kalau seandainya kalian manggilnya itu lewat folder, itu otomatis kalian harus otomatis file kalian atau folder kalian ini jauh lebih besar. Kenapa? Karena kalian harus nyimpen resource-nya ini di folder kalian. Karena kan untuk si ukurannya kan lumayan besar ya pastinya ya. Untuk ukuran dari sebuah gambar ya, itu lumayan besar gitu. Ada yang mungkin gambarnya nanti ukurannya adalah 4,2 MB misalnya, itu kan lumayan besar dan cukup besar. Gitu. Nah, nanti berpengaruhnya kemana? Berpengaruhnya itu bakalan ke performance dari si website-nya. Gitu. Nah, terus apa bedanya kalau misalnya kita ngambil dari browser? Nah, kalau kita manggil dari browser, itu kita menggunakan yang namanya CDN, Content Delivery Network namanya. Jadi kita ngambilnya itu dari sini langsung. Nah, tapi minusnya adalah kita memang nggak perlu nih nyimpen gambarnya di sini, tapi udah langsung simpan di sini. Nah, nanti minusnya adalah ketika nanti sewaktu-waktu misal dari si ini kan penyedianya di WordPress School ya. Sewaktu-waktu misal WordPress School ini bermasalah dari websitenya, atau mungkin dia tiba-tiba websitenya kena takedown gitu, atau mungkin dia tutup websitenya gitu. Nah, gambar kita otomatis nggak akan bisa diakses. Otomatis gambar kita ini yang kita ambil dari WordPress School tadi itu nggak akan bisa diambil. Bukan bisa diambil, nggak bisa ditampilkan karena websitenya pun udah tutup gitu, websitenya pun error kayak gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena servernya tuh di sini, bukan servernya sih, karena gambarnya itu disimpannya tuh di sini. Jadi kalau seandainya ini websitenya kenapa-napa, otomatis gambarnya juga hilang. Nah, itu jadi permasalahannya gitu. Nah, nanti kalian akan tahu ya, kalau misalnya kalian pakai beberapa framework gitu. Semuanya kebanyakan framework pasti ada CDN-nya ya. Kalau misalnya kalian pakai beberapa framework, itu nanti gampang cara pakai itu gampang, kalian tinggal naruh link di sini gitu. Misal contoh, kalau kalian pakai frameworknya Tailwind ya, seperti kalau kalian pakai framework Tailwind ini adalah framework untuk ini framework maksudnya. Kalian pakai framework ini tuh, ini akan mempermudah kalian untuk styling dan juga pakai HTML. Nah, ini kan nama frameworknya. Ini ada CDN-nya. Ini CDN dari Tailwind gitu. Kita simpan. Ini kita sekalian bahas dari sisi perbedaan CDN dan nggak pakai CDN ya. Nah, kalau kan pakai CDN di sana, kan pakai CDN di sini, itu tuh malah akan mempermudah sebenarnya, gampang banget kalau kalian pakai CDN. Misal contoh kalian pengen install sebuah library gitu, kan pakai CDN, nah itu gampang aja, kan tinggal salin script dari CDN-nya ini, lalu kalian tempel di sini. Konsepnya akan sama seperti di sini. Kalau misalnya nanti si Tailwind-nya ini kenapa-napa, otomatis dia ini websitenya bakalan hilang semua stylingnya, CSS-nya bakalan hilang semua gitu, karena
CSS-nya kita pakai si Tailwind itu. Simpelnya di sini. Beda kalau seandainya kita download-nya itu atau install-nya itu menggunakan npm. Kalau kita download-nya menggunakan npm, ini otomatis semua node modulnya bakalan keinstall di folder sini. Minusnya apa? Minusnya sama. Minusnya nanti bakalan folder kita ini akan lebih besar ukurannya. Karena apa? Karena semua dependensi dari Tailwind-nya ini bakalan kita download di folder ini. Itu. Cuman itu akan sedikit lebih secure, itu kan sedikit lebih aman. Kalau misalnya kita kenapa-napa, website kita nggak apa-apa. Website kita nggak apa-apa. Kenapa? Karena semua source-nya ini, semua kebutuhan atau dependensi si Tailwind ini udah kita install di folder kita gitu. Jadi kalau misalnya Tailwind-nya kenapa-napa, ini tuh aman-aman aja gitu. Nah, jadi itu konsep dari CDN. Baiknya gimana ya, baiknya sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau untuk proyek kecil-kecilan ya pakai CDN. Tapi kalau misalnya itu proyek besar atau mungkin proyek yang sifatnya mungkin itu profesional ya kan harus download, kan harus install lewat npm kalinya itu untuk agar aman aja kan, biar aman file kita gitu. Oke, selanjutnya ini udah gambar. Nah, ini alternatif ini kan kita gambar orang, gambar profile saja. Nah, ini alternatif ini bakalan kelihatan gimana kalau seandainya si linknya ini error misalnya. Link yang kita panggilnya ini error. Nah, dia bakal kelihatan sini. Jadi gunanya untuk ngasih tahu bahwasannya ini gambarnya ini gambar apa gitu. Kalau misalnya gambarnya kenapa-napa. Tuh. Cuman kalau misalnya ada gambarnya dia nggak akan kelihatan. Dia ada di belakang si gambar ini gitu. Oke, setelah itu di sini kita akan pakai full. Ini kita pakai H2. Nah, untuk ukuran H2 ini biasanya jauh lebih kecil daripada H1. Tapi di sini ada biodata. Lihat. Nah, ini kan lebih kecil ya. Ini H2 dan ini H1. Ukurannya jauh lebih kecil. Setelah itu baru ke listnya. Ini strong agar si tag-nya ini tebal. Misal nama. Terus lagi di sini terus stay strong, terus semester misalnya semester 4 pilih lagi di sini, terus lagi strong semester 4 kampus universitas kita rapiin ya. Oke. Dia bakal muncul di sini. Nah, bentukannya kan seperti ini. Nah, setelah itu di sini bawahnya mungkin kita akan kasih apa? Sama. Kita akan kasih media sosial mungkin ya. Media sosial di sini mungkin H2-nya adalah media sosial. Kita akan coba pakai tag A-nya. Oke. Solusinya adalah Instagram, ada Facebook, di sini adalah YouTube, terus di sini adalah Twitter. Nah, href-nya ini dia bakalan berguna ketika kita udah ngisi dari link yang kita pengen isi gitu. Misal Instagram ya. Saya taruh sini Instagram. Atau mungkin apa ya? Misalnya ini link sembarangan lah, kita isi sini link sembarangan di Facebook itu. Nah, jadi kalau ketika nanti kita klik gitu, itu bakal membawa kita ke linknya itu gitu. Ini contoh tadi ada Facebook ya, kita buka. Nah, ini langsung ke Facebook. Bukan ke Facebook, ke link yang tadi kita buat ya. Kita masukin. Ini kan tadi kita masukin linknya itu link
dari ini ya, searchan dari si avatar image ini, otomatis dia bakal ngebawa ke avatar image. Nah, terus apakah bisa kalau seandainya kita pindahkan atau kita taruh linknya di sini itu adalah link untuk kita pindah ke tab baru? Bisa juga, gitu. Kan bisa diakses ya, bisa diakses lewat JavaScript, bisa diakses juga lewat HTML gini. Kalau misalnya kita pengen mindahin ke linknya itu, ke halaman yang baru. Misal contoh di sini adalah kita tulis ini adalah halaman apa ya? Skill ya, apa ya? Portofolio. Kita buat lagi di sini HTML misal portofolio.html. Nah, di sini kita panggilnya gimana? Kita panggilnya itu pakai yang namanya pet. Nah, petnya itu begini, garis miring. Terus kita cari, kita mau kemana nih untuk diarahinnya ke portofolio.html. Nah, kalau misalnya itu bisa, dia bakalan ada garis bawahnya gini, teman-teman. Kalau kita klik follow-nya, dia akan membawa kita ke si portofolio HTML. Ini artinya apa? Artinya ini udah bisa, gitu. Ini udah terhubung dia. Terus kita pilih satu misal portofolio. Jadi ketika diklik, nah dia akan membawa kita ke portofolio, ke page portofolio, gitu teman-teman. Mudahnya segitu ya. Nah, setelah itu apa lagi ya? Nah, oh ya, kalau misalnya kalian dalam satu file misalnya, kalian nggak bisa ngakses seperti ini. Ini contoh, di sini adalah folder page misalnya. Biasanya kan kalau misalnya kita bikin sebuah website, pasti untuk kita nge-slicing dari si page-nya itu kita bagi-bagi di folder page. Nah, di sini misal portofolionya. Kita pengen kembali lagi nih dari portofolio ke index.html. Caranya gimana? Caranya adalah sama ini tadi A, terus di sini adalah home. Kita panggil kayak tadi di sini. Nah, cuman kita nggak bisa manggilnya kayak tadi. Kan kita tadi manggil gini ya. Nah, sebenarnya kalau kita manggil kayak gini, ini tetap bisa. Bisa. Nah, ini error ya. Ini error kenapa? Karena kita belum tulis di page. Karena kan tadi kita taruh di dalam page ya. Jadi kita nggak bisa ngakses si HTML. Kenapa lagi nih? Pages, portfolio, oke. Nah, ini juga nggak bisa. Kayaknya dari sini deh. Wait, bentar. Nah, belum bisa ya. Nah, jadi gini, karena kan kadang kalau misalnya kita tadi manggilnya kayak tadi ya, kalau kita manggilnya tadi kayak tadi, jadi kita sebelum manggilnya kayak gini ya. Ini kenapa ada page-nya? Karena kita masukinnya ke folder page. Nah, di sini kita kan dalam folder. Ini gue cuma mau ngasih tahu kalau misalnya kalian ada sebuah file di dalam ada sebuah file di dalam satu folder, kalian cara manggilnya beda. Kalian harus pilih titik-titik dulu sini. Kenapa harus ada titik-titiknya dulu? Karena yang pertama adalah itu tuh pengen ngasih tahu ke si HTML-nya bahwasanya kita pengen ngakses si indeks HTML. Artinya apa? Titik 2 ini adalah ngasih tahu bahwasanya kita keluar dulu dari si foldernya pages ini, baru kita akses si indeks HTML. Itu teman-teman caranya. Gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu praktek pertama ya. Kita menggunakan HTML. Gitu. Nah, oh ya. Jadi pengen ngasih tahu, kalau misalnya kalian manggil CSS, ini agak sedikit out of context gitu. Kita kan harus bahas HTML. Cuman mau ngasih tahu, sebelumnya kan aku di pertemuan kemarin kan ada yang nanya ya, yang kata
Berarti kalau pakai HTML itu bisa lewat berarti kalau misalnya styling atau bikin CSS itu bisa lewat HTML ya? Jawabannya bisa, cuman itu bukan best practice-nya. Terus best practice-nya itu gimana? Best practice-nya adalah kita harus manggilnya itu di file yang berbeda. Contoh misal, ini sama, ini kita harus mau bawanya ini kemana? Terus contoh, kita bikin folder CSS-nya. Kita harus bikin folder CSS-nya itu berbeda, gitu teman-teman. Jadi kita bikin halaman HTML sendiri, halaman CSS sendiri. Gunanya untuk apa? Biar kita nggak bingung. Ini style.css. Terus setelah itu tadi saja. Nah, di situ kita bikin di sini kita panggil style CSS-nya. Nah, ini adalah salah satu cara yang benar ya, kalau seandainya kalian berusaha untuk manggil si CSS. Kalian nggak boleh untuk disatuin gitu. Itu bukan cara yang benar sebenarnya. Tapi kalau misalnya emang itu perlu, ya nggak apa-apa silakan. Nah ini berarti kalau misalnya kalian kayak gini nih, berarti udah terhubung nih CSS-nya. Bisa styling. Ini H1, ini cara manggil HTML lewat CSS gitu. Dan nanti bakalan topik yang berbeda. Nah terus untuk JavaScript-nya apakah sama? Ya JavaScript-nya sama. Kalau kalian pengen bikin JavaScript ya kalian harus di sini bikin file JavaScript sendiri gitu. Nanti panggilnya lewat mana? Panggilnya bisa, kalau JavaScript dia fleksibel teman-teman, nanti sesuai kebutuhan. Cuman berbeda ya, kalau JavaScript itu script, kalau CSS itu pakai link dia, tag-nya. Pilih sini search, apa tadi script.js. Gitu. Terus kalau misalnya kita bikin di sini console.log, kita refresh, terus kita buka inspect ke console. Nah, tampil hello world, berarti ini udah terhubung nih JavaScript-nya sama HTML-nya. Gitu teman-teman. Jadi cara kita buat bikin HTML kayak tadi ya, sebenarnya. Mungkin sih ada yang mau ditanyakan. Silakan guys kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Emang tadi share screen-nya nge-freeze ya? Sorry guys, nggak tahu. Enggak sih bang tadi. Aman ya tadi ya? Aman aman. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi kalau misalnya ada yang tanyakan, kembali lagi deh, kan Nurul.
Oh, oke. Jadi nggak ada yang mau nanya nih. Atau tadi ada yang ngikutin prakteknya Kak Dimas nggak? Nggak ada ya? Ya udah kalau gitu, eh, sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, guys.